Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sama seperti video sebelumnya, soal yang kita bahas nanti diambil dari cat.bkn.go.id. Kita langsung saja ke nomor yang pertama. Di sini ada Aan pandai berbahasa Inggris, maka ia diterima menjadi guide. Kontraposisi dari kalimat tersebut adalah, di sini kita misalkan ini sebagai P, yang ini sebagai Q. Nah, kalau ditanya kontraposisi berarti kita ke sini. Kontraposisi dari jika P maka Q adalah negasi Q maka negasi P. Berarti kalau kita punya Q-nya ia diterima menjadi guide, negasi Q adalah ia atau Aan tidak diterima menjadi guide. Dan kalau kita punya P, Aan pandai berbahasa Inggris, berarti negasi P adalah ia atau Aan tidak pandai berbahasa Inggris. Sehingga kontraposisi dari kalimat tersebut adalah Aan tidak diterima menjadi guide, maka ia tidak pandai berbahasa Inggris. Jawabannya E. Terkadang soalnya tidak ditanyakan kontraposisi, tapi juga ditanyakan untuk converse dan inverse. Untuk converse dan inverse, jawabannya seperti ini. Selanjutnya, jika ada gelas, maka ada piring. Kita misalkan ini P, ini Q. Jika ada piring, maka ada sendok. Karena sama-sama ini ada piring, jadi ini suku kalimat yang sama, kita tetap kasih Q. Ada sendok, kita pakai variabel lain karena suku kalimat yang berbeda. Nah, kalau seperti ini berarti kita pakai silogisme. Berarti kalau jika P maka Q, Q maka R, kesimpulannya adalah P maka R. Kesimpulannya yang ini. Sehingga kesimpulannya jika ada gelas, maka ada sendok. Jawabannya B. Kalau cara cepatnya, teman-teman bisa saja langsung mengeliminasi suku kalimat yang sama. Di sini kita lihat yang sama adalah ada piring. Berarti tinggal aja dicoret. Jawabannya tinggal jika ada gelas maka ada sendok, sama saja. Selanjutnya mirip seperti yang tadi, tapi di sini kita punya 3 premis. Caranya kita selesaikan dulu yang 2 premis ini. Seperti biasa, ini dimisalkan P, ini Q, karena ini sama, jadi Q, ini R. Nah, seperti yang tadi, kita hapus yang sama, permintaan LPG 3 kg naik. Berarti kita punya tinggal P maka R. Nah, di sini kita lihat jumlah LPG 3 kg di pasaran tidak langka ini merupakan kebalikan dari ini, berarti dia negasi R. Sehingga kesimpulannya itu negasi P. Dia sama seperti modus tollens. Jadi jawabannya adalah harga LPG 12 kg tidak naik. Soal selanjutnya, jika kurs rupiah melemah, maka akan terjadi inflasi. Pernyataan yang ekuivalen dengan pernyataan di atas adalah, di sini kita punya bentuknya jika P maka Q. Nah, jika P maka Q, ini ekuivalen dengan negasi P atau Q. Nah, karena kita punya P-nya itu kurs rupiah melemah, maka negasi P, kurs rupiah tidak melemah. Dan di sini Q-nya tetap, berarti jawabannya C, kurs rupiah tidak melemah atau akan terjadi inflasi. Selanjutnya kita ke contoh soal kalimat berkantor. Di sini ada semua direktur harus hadir dalam rapat pimpinan, bernilai salah. Maka, yang kita cari jawabannya di sini adalah kalimat yang bernilai benar. Kalau kita punya semua direktur harus hadir dalam rapat bernilai salah, berarti kita harus cari kebalikannya untuk mendapatkan jawaban yang bernilai benar. Artinya dia menanyakan negasi. Nah, dalam matematik, untuk kalimat berkuantor, semua itu disimbolkan seperti ini. Nah, dan kita misalkan direktur yang harus hadir dalam rapat sebagai P. Negasi dari semua P itu adalah terdapat atau sebagian negasi P. Sehingga kalau kita punya kalimat semua direktur harus hadir dalam rapat, berarti negasinya adalah sebagian direktur tidak harus hadir dalam rapat pimpinan. Jadi jawabannya A. Selanjutnya untuk soal tipe seperti ini, gampangnya kita menggunakan diagram Venn. Di sini ada semua guru berseragam batik, berarti kita buat ini guru.
Dan dikatakan mereka berseragam batik, berarti guru yang berseragam batik semuanya di sini. Kemudian dikatakan Santo berseragam pramuka, berarti Santo tidak bisa beririsan atau ada di dalam sini. Santo ada di sini karena yang berseragam pramuka. Berarti kesimpulannya Santo bukan guru. Jawabannya B. Selanjutnya semua kucing bisa menerkam. Di sini kita misalkan ini kucing. Dan ternyata mereka semua bisa menerkam. Jadi ini semua termasuk dalam bisa menerkam. Nah, selanjutnya dikatakan sebagian kucing bisa menangkap tikus. Nah, dikatakan sebagian bisa menangkap tikus. Ini misalkan di sini. Nah, kita lihat pilihan jawaban A, dikatakan sebagian kucing bisa menerkam dan menangkap tikus. Berarti benar ya, karena bagian ini juga merupakan bagian kucing yang bisa menerkam sekaligus bisa menangkap tikus. Jadi benar adanya sebagian kucing bisa menerkam dan menangkap tikus. Jawabannya A. Selanjutnya, semua PNS memiliki kartu pegawai. Nah, di sini kita misalkan PNS dan mereka punya kartu pegawai. Terus dikatakan sebagian warga Tangerang adalah PNS. Misalkan ini warga Tangerang ya, warga Tangerang. Nah, kita pindahkan ke sini, ada sebagiannya yang merupakan PNS. Jadi misalkan ini nih, PNS. Nah, kita pindahkan ke sini. Jadi di sini, terus yang ini adalah sebagian warga Tangerang, setengahnya ya. Ini merupakan PNS. Berarti kesimpulannya adalah, kita cek, A, pemilik kartu pegawai adalah warga Tangerang. Ini pasti salah ya. Karena bisa jadi warga-warga yang lain, karena masih ada banyak di sini. Kemudian yang B, warga Tangerang banyak yang memiliki kartu pegawai. Tidak, tadi dikatakan sebagian aja. Kemudian yang C, sebagian pemilik kartu pegawai adalah warga Tangerang. Nah, kita belum bisa pastikan karena yang sebagian itu bukan PNS-nya tapi warga Tangerangnya. Kemudian yang D, sebagian warga Tangerang memiliki kartu pegawai. Benar ya? Karena sebagian warga Tangerang merupakan PNS dan termasuk dalam lingkaran ini yang memiliki kartu pegawai. Jadi jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, semua pemain sepak bola yang berkebangsaan Italia berwajah tampan. Jadi kita buat diagram di sini. Ini merupakan semua pemain sepak bola yang berkebangsaan Italia sekaligus berwajah tampan. Kemudian dikatakan John adalah pemain sepak bola yang berkebangsaan Inggris. Berarti John tidak termasuk dalam diagram ini karena dia bukan kebangsaan Italia. Nah, kita lihat kesimpulan di pilihan jawaban A, John pemain sepak bola yang tampan. Ini belum tentu ya, karena kita tidak bisa memastikan yang di luar dari diagram ini tampan atau tidak. Yang B, John adalah pemain sepak bola yang tampan. Ini seperti yang tadi ya, salah juga. Kemudian yang C, meskipun bukan kebangsaan Italia, John pasti berwajah tampan. Ini juga tidak dapat dipastikan. Kemudian yang D, mustahil John berwajah tampan. Ini juga belum dapat dipastikan. Berarti jawabannya adalah E, tidak dapat ditarik kesimpulan. Oke, selanjutnya kita punya soal yang terakhir. Di sini kita punya 3 pernyataan, jika sebelumnya hanya 2 pernyataan. Pernyataan pertama, setiap ponsel terkini bukan monofonik. Nah, jadi kita buat seperti ini. Ini diagram keseluruhannya ponsel, kemudian yang diagram itu ada terkini, kemudian dikatakan setiap ponsel terkini bukan monofonik, berarti kita taruh juga di luar terkini itu ponsel monofonik. Selanjutnya, semua ponsel merek O adalah ponsel terkini, berarti di dalam ponsel terkini ada ponsel merek O. Kemudian sebagian ponsel adalah monofonik. Nah, kita cek. Untuk pilihan jawaban A, sebagian ponsel terkini yang monofonik bukan ponsel merek O. Ini sudah salah ya, karena dari awal sudah dijelaskan kalau setiap ponsel terkini bukan monofonik. Kemudian yang B, setiap ponsel monofonik yang tidak terkini adalah monofonik. Ini juga salah ya, karena bertentangan dengan yang pernyataan pertama.
Kemudian yang C, setiap ponsel monofonik, bukan ponsel merek O. Untuk sementara pernyataan ini masih bisa benar, kita simpan dulu. Nah, kemudian yang D, setiap ponsel terkini bukan ponsel merek O. Salah ya, jelas-jelas ponsel O bagian dari ponsel terkini. Kemudian yang E, sebagian ponsel terkini monofonik, ini sudah jelas bertentangan dengan pernyataan pertama. Jadi jawabannya adalah C. Oke teman-teman, sekian dulu latihan soal kita hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.